Terhubung dengan Ustazah Irena Handono, kita akan dengarkan bagaimana proses penjabaran yang baru ini disampaikan. Assalamualaikum, Ibu Bunda. Waalaikumsalam Apa kabar? Baik, alhamdulillah Umi. Maaf ganggu pagi-pagi kita nih. Sampai malam rupanya Umi di Bareskrim ya. Apa yang terjadi Umi? Di Mabes. Oh di Mabes ya, di acaranya di Mabes ya. Cukup lama Umi di sana. Apa yang terjadi dalam proses itu Umi? Ya jadi alhamdulillah Umi menganggap ini amat baik. Jadi bahwa pemerintah melalui kepolisian Mabes itu menggelar apa-apa yang sudah dikerjakan. Jadi mulai dari pelapor kemudian sampai kepada saksi ahli itu ada yang dari pihak pelapor, ada yang dari pihak terlapor, ada yang juga dari pihak polisi. Nah, jadi analisa, jadi ahli kemudian juga sudah didengar semua, kemudian diminta untuk menambahkan bila ada yang perlu ditambahkan, diminta ditambahkan. Itu dari saksi-saksi ahli sampai juga kepada pelapor dan juga terlapornya. Nah, untuk pelapor itu yang dipanggil itu hanya dari berapa ya? Dari 14 itu kalau nggak salah. Itu yang dipanggil itu hanya 5, termasuk diantaranya Umi, tapi yang datang nggak sampai 5 sih kemarin itu. Oh begitu. Kemudian dan ketat sekali penjagaan. Bahkan yang masuk ke dalam itu pengacara tidak diberi kesempatan untuk masuk ke dalam. Hanya pelapor saja ya. Ya, terus kemudian saksi ahli yang boleh masuk ke dalam itu yang sudah ditentukan. Sementara dari banyak pihak, dari para pelapor ini juga menyediakan saksi-saksi ahli dan itu tidak diperkenankan masuk. Oh iya. Artinya banyaklah yang tidak sempat masuk ke dalam. Nah, dalam proses yang hampir 9 jam kalau tidak salah itu Umi ya, sampai suasananya macam mana itu di dalam itu? Apa bergulir begitu bagai air atau gimana Umi? Jadi suasananya yang sampai dengan duhur, tepatnya suasana berubah itu setelah asar. Jadi sampai katakanlah batas antara duhur asar, suasana itu sangat monoton dan kita sama sekali tidak bisa berbicara karena itu adalah pemaparan dari pihak kepolisian terhadap kerja yang sudah dilaksanakan. Barulah kemudian setelah asar, nah ini mulai ada tanda-tanda kehidupan gitu istilah Umi. Jadi artinya para saksi diminta untuk menambahkan, pelapor juga diminta untuk menambahkan apa-apa yang mau disampaikan. Sifatnya menambah tapi tidak untuk lost konteks gitu. Khususnya untuk Umi, ini kan yang perlu untuk Umi ya. Betul. Khususnya untuk Umi menyatakan bahwa ada yang tidak dicatat di dalam BAP, namun juga Umi utarakan ketika dalam penyampaian proses verbal adalah bahwa keadilan ini kan dilambangkan dengan timbangan. Lambangnya keadilan kan timbangan tuh Pak. Timbangan tasa. Nah artinya apa? Antara yang satu dengan yang lain itu jangan sampai tidak balance gitu kan. Untuk menyiratkan apa? Menyiratkan ya keadilan itu harus bisa dirasakan oleh semua pihak. Betul. Ya. Nah sementara yang dituntut oleh umat Islam ini nggak nuntut apa-apa, nuntut keadilan kan gitu. Sederhana gitu ya. Ya terus sederhana banget. Terus kemudian kami sebagai umat Islam itu merasakan sekali bahwa terjadi penodaan, penistaan terhadap ayat Allah, terhadap Rasulullah dan terhadap para ulama. Masalahnya adalah dengan ucapan berkali-kali berulang yang dilakukan oleh terlapor yaitu Ahok, dia mengucapkan bahwa ibu bapak jangan percaya, ibu bapak itu di
dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 ya. Jadi dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Ini jelas ini. Dari dibolak-balik dari sisi bahasa lewat manapun ya ketemunya ini penodaan. Memang ada ahli bahasa yang saksi meringankan itu apa alasannya? Masih ada celah buat meringankan? Ya, jadi gini, mereka sebenarnya tidak bisa menunjuk dengan telak ya, hanya ngeles. Dan siapapun yang mendengar itu mengetahui bahwa argumentasi penolakan itu sebenarnya hanya ngeles aja. Oh, gitu argumentasi. Hanya sekedar ngeles aja gitu. Nampak lari mereka dari konteks. Gitu. Iya. Nah, kemudian Umi mengatakan, oke, sekarang saya ingin mendudukkan, karena ini masalah keadilan, yang berbicara adalah Ahok yang agamanya bukan Islam, yang dibicarakan objeknya adalah tentang Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Betul. Nah, sekarang kita balik nih. Ini demi keadilan ya, demi keadilan. Timbangan tadi. Kita pasangkan dengan orang Islam, gitu ya. Iya. Yang kemudian membahasakan seperti bahasa Ahok, persis redaksinya Ahok, cuman substansinya diubah. Yaitu orang Islam mengatakan bahwa jangan dibohong pakai Bible. Jangan percaya ibu bapak dibohong pakai Bible. Bahkan bisa saja misalnya lebih lanjut, ibu bapak jangan percaya, ibu bapak itu dibohongin tuh pakai Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 misalnya. Nggak mau. Orang Kristen marah nggak kalau ada orang Islam berbicara begitu dalam rangka misalnya seperti nih kunjungan kerja, terus belum waktunya kampanye juga kampanye supaya dia dipilih. Iya. Oke. Ini gimana nih? Jadi sebenarnya Umi kemarin sebutkan, ini bukan hanya melakukan penistaan terhadap agama, terhadap Allah dan Rasul serta para ulama, tapi ini punya potensi pemecah belah kerukunan umat beragama di tanah air. Iya. Sekarang andai kata perbuatan Ahok itu dianggap, nggak apa-apa, itu bukan penodaan. Nggak apa-apa, oke. Mau. Nah, ada lagi yang Kalau hal ini kemudian merebak seluruh Indonesia membuat orang Kristen jadi marah, mau. Iya. Dan kemudian apa akibatnya? Apa akibatnya kan gitu. Kerukunan hancur gitu. Hancur. Jadi Umi kemarin itu sempat mengatakan, jangan korbankan negara ini hanya seorang yang bernama Ahok. Tegakkan keadilan. Tegakkan. Terlalu mahal ini dikorbankan ini negara ini, kerukunan antar umat beragama ini yang rusak, ini hancur. Itu yang diharapkan dari. Nah, apa ingatan Umi buat umat, terutama paling tidak pendengar radio kita ini terhadap case yang ini, Umi? Ya, jadi terhadap case yang ini kembali kepada ayat Allah, katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kita sama Allah sudah diperintahkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya menyadari benar bahwa melihat kondisi yang ada, memang kita itu sudah lama terlena hanya melaksanakan satu sisi, yaitu amar ma'ruf nahi mungkarnya di mana disimpan, diumpetin. Nahi mungkarnya yang belum ada girohnya ya, marwahnya gitu. Iya, jadi ini nggak bisa kita main seperti pilih ayat yang enak dipakai, yang dirasa kurang enak nggak mau dipakai, nggak bisa. Dan seperti ini itu terjadi karena jualnya orang-orang baik. Bukan kita nggak punya orang baik, tapi orang baik itu banyak di negeri kita, tapi mereka pada diam. Nahi mungkarnya itu yang perlu. Ya oke, Umi, satu pencerahan di pagi ini. Semoga rong-rongan ini
segera berakhir, begitu harapan kita gitu Umi ya. Iya, ayo bangkit berjuang. Kita sudah terlalu lama tertidur. Insyaallah. Bangkit berjuang, kembali ke ayat Allah. Kembali ke Al-Quran, itu yang akan menyatukan kita semuanya. Karena terlihat kan sebelum ini umat seperti terpecah belah berbagai pemikiran aliran, tapi dengan Al-Maidah 51 ini seperti bersatu lagi gitu nih. Nah, ada ibaratnya ada lebah menyengat ini. Ada lebah menyengat. Ada lebah menyengat. Oke, terima kasih Umi, kita bincang-bincang di pagi hari ini. Ya, semoga kita lihat nanti hasilnya siang hari ya. Ya, kita lihat Mbak Krisna. Ingat, ini awal perjuangan bahwa kita ini tidak selesai, ini belum selesai, ini awal perjuangan. Awal perjuangan. Ayo, kita berjuang menggapai ridha Allah. Ya, semoga Umi terus diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa. Kita ini anak muda ini kadang-kadang malu. Umi yang sudah sedemikian saja masih terus berjuang. Subhanallah. Ya, terima kasih Umi. Iya, Mbak Krisna, selamat berjuang. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, para pendengar tadi demikian bincang-bincang kami dengan Umi Irena Handono. Ya, Ahok merongrong kerukunan umat beragama. Begitu dikatakan beliau baru ini. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, berita-berita dari dalam negeri terus bergulir ke ruang dengar Anda. Oh, bumi bergoncang ya, goncang-goncang lagi, awas, kiamat sudah dekat ya. Ya, baru saja terjadi